A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita masih ingat di awal surah ini, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga kelompok besar manusia, yaitu orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Allah telah menjelaskan beberapa karakteristik dari masing-masing golongan itu. Sifat-sifat mereka, baik yang dari golongan beriman, baik dari golongan kafir ataupun dari golongan munafik. Nah, setelah Allah menjelaskan tiga kelompok komunitas manusia ini, lalu Allah berseru kepada mereka pada ayat 21 ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diseru adalah manusia. Ya ayuhan nas, sudah masuk golongan yang beriman, masuk golongan kafir, masuk golongan yang munafik. Semuanya diseru oleh Allah untuk beribadah kepadanya. An-nas. Kita ketahui bahwa kata manusia di dalam Al-Quran itu banyak termnya, banyak diksinya. Allah menggunakan beberapa kata untuk menunjuk namanya manusia. Al-bashar juga manusia, An-nas juga manusia, Al-insan juga manusia, Bani Adam juga manusia. Masing-masing sebutan ini memiliki makna tersendiri, memiliki nuansa makna yang berbeda. Katakanlah Allah menggunakan kata an-nas dalam surah ini, dalam ayat ini, tentu kita banyak berpikir tentang manusia dalam statusnya sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa manusia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari kaidah-kaidah kehidupan sosial. Nah, dalam keterkaitannya dengan yang diserukan oleh Allah untuk beribadah, ibadah tidak bisa juga melepaskan diri dari kaidah-kaidah sosial. Ibadah tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi seseorang, kehidupan individual seorang diri, sangat menyentuh dengan persoalan kehidupan sosial. Bahkan orang yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah sosial, maka dianggap sebagai pendusta agama. Inilah Allah menggunakan kata an-nas, karena yang diseru ini adalah sifat manusia, keberadaan manusia sebagai makhluk
yang harus mengindahkan kaidah-kaidah sosial. Nah, tentu kita melihat kenyataan berbagai macam variasi meresponi seruan ini. Ada yang meresponi seruan ini dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Ada yang meresponinya melakukan tetapi dianggapnya sebagai sebuah beban. Ada memang yang sama sekali tidak mengindahkan seruan itu. Ya. Padahal kalau kita memahami kata ubudu rabbakum, beribadalah, mengabdilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya perintah ini mengandung makna tuntunan untuk mengabdikan secara total hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah kalau kita berkata seruan Allah kepada manusia untuk beribadah kepadanya adalah seruan untuk menjadikan manusia sebagai manusia. Kenapa? Karena ibadah itu adalah substansi kehidupan manusia. Substansi kehidupan manusia, fitrah kejadian manusia. Bahkan kita sering mengatakan sesungguhnya hidup ini adalah ibadah. Hidup sama dengan ibadah. Kita ambil dari ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah Allah menciptakan jin dan manusia. Kalau Allah menciptakan jin dan manusia sama dengan hidup. Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah. Jadi kalau begitu hidup ini sama dengan ibadah. Sama dengan ibadah. Orang yang tidak beribadah, pada hakikatnya sudah meninggalkan jati dirinya. Itulah sehingga perintah seru untuk beribadah agar manusia bisa menjadi manusia. Nah, lebih jauh lagi kita mengatakan beribadah kepada Allah, kita merujuk kepada pandangan seorang ulama, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahkan sepupunya Rasulullah, Ibnu Abbas, memaknai illa liya'budun itu kecuali untuk beribadah kepadanya adalah bukan untuk beribadah kepadanya yang pertama, tetapi untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Ibnu Abbas beralasan bahwa sebesar apapun amalan ibadah yang dilakukan tidak berbasis ma'rifat kepada Allah, itu sia-sia. Jadi kalau kita mau berdasar pendapatnya Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir, ahli takwil, bahwa ibadah sesungguhnya dasarnya adalah bermakrifat kepada Allah. Kalau demikian kita bisa berkata hidup ini substansinya sesungguhnya adalah bermakrifat kepada Allah SWT. Hidup sama dengan ibadah berbasis makrifat. Jadi kalau begitu hidup ini harus sesungguhnya substansinya adalah bermakrifat kepada Allah SWT.
Kemudian kita tidak cukup mengenai kata ubudu ini dengan amalan-amalan spiritual, tidak cukup, karena dimensinya sungguh sangat banyak. Dimensinya ibadah itu sungguh sangat banyak, termasuk tadi kita katakan bahwa sosialnya dan sebagainya. Nah, apa keterkaitannya antara ubudu beribadah dengan khalaq? Allah menyebutkan perbuatannya dirangkaikan dengan beribadah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaq. Khalaqah memang bermakna mencipta. Ketika kita mendengar kata-kata menciptakan kamu, kita dituntut untuk berpikir bahwa Allah tidak hanya sekedar memberi kehidupan roh kepada kita, tetapi justru memberi komponen-komponen yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ini di dalam hidup. Jadi begitu menyebut kata khalaqahu, kita tidak berhenti berpikir pada persoalan Allah memberi kehidupan, memberi roh, tetapi seluruh sarana, prasarana dan fasilitas-fasilitas untuk itu kita harus mencoba merangkaikannya. Inilah dasarnya menjebak kita manusia ini lepas daripada Allah, karena di situ prinsipnya bahwa Allah menciptakan manusia. Kita terfokus kepada hanya memberi kehidupan, padahal tidak ada satupun makhluk di dunia ini atau kehidupan makhluk di dunia ini yang tidak berkait dengan kehidupan manusia. Dan semua, karena ini adalah sistem itu artinya ketika satu rusak maka yang lain susah untuk memanfaatkan, ikut berubah. Saya pernah memberikan ilustrasi di tempat, mungkin juga di tempat ini saya sudah pernah, kita lupa. Seandainya kita membuat sebuah lingkaran, kemudian kita bagi lingkaran itu sama luasnya dengan, tentu kita memiliki titik koordinat di tengah-tengahnya itu. Titik koordinat ini kita pindahkan sedikit saja, maka luas semua tadi kolom-kolom itu berubah, pasti berubah, karena itu adalah sistem. Demikian pula kehidupan. Makanya Allah mengatakan menciptakan kamu. Kita tidak cukup berpikir secara individual, berkait dengan semua. Mengapa ulama-ulama kita, terkhususnya yang menekuni dunia hakikat, sangat-sangat hati-hati di dalam melakukan kesalahan? Kenapa? Karena dia pikir seperti itu. Saya beri contoh. Ada yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama yang hidup pada tahun 260 Hijriah, berarti masuk kategori ulama salaf. Bukan salafiyah, tapi ulama salaf. Dia ahli tafsir, dia ahli hadis, dia ahli fikih. Suatu saat dia mencuci pakaiannya dan mau menjemur pakaiannya, temannya itu menyarankan, Bu Yazid, kalau mau cepat kering
pakaianmu, jemur di tangkai pohon itu yang tinggi. Apa kata Ibu Yazid? Oh, tidak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Saya takut ketika saya menjemur tangkai itu patah, atau saya menjemur daun itu jatuh. Kayak ini persoalan sepele. Tetapi karena Abu Yazid ini memahami bahwa kerusakan yang saya perbuat di sini pasti berdampak kepada sistem kehidupan yang lain. Memang seperti itu, sederhana. Tangkai pohon yang patah, daunnya iya, sepertinya begitu. Apakah kita tidak pernah berpikir waktunya terjadi dulu krisis moneter itu mungkin berawal dari sebuah kesalahan kecil, kecurangan, tetapi akibatnya mendunia. Sama dengan seperti ini, bahwa sesungguhnya kata-kata khalaqakum seharusnya dimaknai meliputi seluruh kehidupan manusia, harus hadir, sehingga orang yang mempunyai akal sehat, orang yang mempunyai hati yang hidup, senantiasa dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan di dunia ini. Itu pemikirannya orang yang sehat akalnya, namanya ulul albab. Itu orang yang berpikir kalau hatinya hidup. Tak satu pun yang ingin menjadi penyebab rusaknya sebuah sistem. Jadi khalaqa di sini adalah kita tidak cukup memaknai bahwa Allah memberi kehidupan kita, tetapi seluruh rangkaian-rangkaiannya itu. Dan sama barangkali kalau kita mau mengilustrasikan begini, Pak Rektor suruh kamu ke Jakarta, Pak Rektor suruh kamu ke Jakarta. Yang harus hadir dalam pikiran kita semua, mulai transportnya, akomodasinya, konsumsinya, ditanggung semuanya. Jadi khalaqakum, Allah menciptakan kita ini, tidak ada satu pun kebutuhan manusia di dalam hidupnya yang di luar dari tanggungan Allah SWT. Semua menjadi tanggungan Allah. Oleh karena itu, khalaqa ini sangat berkaitan dengan kata An-Nas. Karena An-Nas ini memiliki dimensi sosial yang sangat kental, bahwa orang yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah kehidupan sosial sama pendusta agama. Kita baca di Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika allazi yaduqu al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah orang pendusta agama itu? Adalah semua kriteria yang disebutkan secara terperinci di dalam surat itu, semuanya menyangkut masalah kehidupan sosial. Jadi kita mengatakan seseorang yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah sosial, kaidah-kaidah kehidupan sosial adalah pendusta agama. Kalau demikian, ibadah adalah tidak hanya tertuju kepada persoalan kehidupan spiritual, tetapi menyangkut seluruh bentuk kehidupan manusia ini. Ditambah lagi dengan khalaqakum. Nah, di sini ada kata la'al. Apa
hanyalah agar kamu. Kenapa diselingi dengan kata-kata Allah di sini agar kamu bertakwa? Oh, ternyata bisa kita berkata bahwa ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak secara otomatis menjadi orang itu bertakwa. Makanya Allah agar kamu bertakwa. Tidak otomatis begitu ibadah, melakukan kegiatan ibadah langsung bertakwa, tidak. Tapi adalah Allah. Nah, kita ini berupaya melewati Allah ini. Kenapa tidak otomatis? Karena persoalan takut itu, hati kita tidak terkontaminasi dengan penyakit hati. Dan manusia di dalam melakukan apapun kegiatannya, maka sangat gampang terkontaminasi hatinya dengan penyakit hati. Ambil contoh umpamanya pada kesempatan ini, yang terancam pada kesempatan ini adalah saya. Begitu saya berkata, Ruslan hebat untuk kau ceramah di Masjid Andalas, sudah penyakit hati langsung mudah itu. Hati ini gampang sekali, yang paling lebih dalam diri manusia ini adalah hati paling lebih. Oke, karena kalau begitu tidak otomatis ibadah ini mengantar untuk bertakwa. Tapi orang yang beribadah harus mampu melewati Allah ini. Kalau begitu jangan berpikir konyol juga bahwa kalau begitu lebih berhenti. Kalau tidak pasti, yang melakukan saja tidak pasti, apalagi kalau tidak melakukannya. Betapa banyak kisah-kisah yang kita dapatkan dalam agama kita ini, dalam kitab-kitab agama yang menjadikan amalan-amalan itu sekalipun sebesar air tapi tidak ada manfaatnya. Ada juga yang kita lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang sangat-sangat sederhana, tapi justru ini yang mengantar dia masuk ke surga. Ini ada kisah yang sangat populer di kalangan agama kita ini, bahwa seorang perempuan yang perempuan yang kurang bagus sifatnya, perempuan PKS lah, hanya memberi air minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga. Ini perbuatan kecil, dan tidak ada banyak juga ayat kisah yang menyatakan betapa besarnya itu ibadah, tapi tidak dihitung sebagai ibadah. Maka kenapa? Karena sudah terkontaminasi hatinya dengan penyakit hati. Kita ada hadis yang panjang, ada seorang wafat meninggal dengan menurut pandangan malaikat inilah amal yang terbaik, maka dikawal amal itu oleh 7.000 malaikat. Dikawal semua pos dilewati amal. Tetapi begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata kepada malaikat, "Minggir." Allah yang bisa. Ternyata ujungnya ayat itu, kisah itu mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melipat amal itu
kemudian limpahkan ke dadanya orang yang punya amal. Itulah sehingga kita mengatakan la'alla, inilah upaya yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan untuk bisa melewatinya itu, untuk mencapai tatakun. Kalau tatakun adalah yang suci, kembali kepada fitrah, karena kefitrahan kita, kesucian manusia ternorak sejak dia menjadi balik. Nah, berapa kali kita menodai kesucian-kesucian kita itu? Saya kira inilah suara agak paham. Saya kira inilah yang bisa kita bahas satu ayat pada kesempatan subuh hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau mengomentari pernyataan-pernyataan kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak ya kita cukupkan. Kalau tadi disebutkan bahwa makhluk itu tidak bisa beribadah, kalau orang itu dibilang untuk ibadah, berarti orang yang tidak ibadah sama dengan mati, mati dalam arti mati hatinya, atau bagaimana ya poin penjelasan? Orang yang tidak ibadah, Ya. nanti lepas dari tujuan Allah menciptakan. Ya. Ya seperti itu pernyataan kita tadi. Kita kalau kita mengambil rumus seperti itu, Allah menciptakan jin manusia adalah hidup. Tujuannya apa? Kalau begitu hidup ini sama dengan ibadah. Kalau ada yang bisa mengatakan lagi, kalau begitu orang yang tidak beribadah tidak hidup, tidak sama. Karena memang juga ada hadis berkata begini, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi lam yazkur rabbah masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama perumpamaannya antara orang hidup dengan orang mati. Tentu mati yang kita maksudkan di sini adalah bukan mati lepas rohnya, tapi yang hilang adalah jati dirinya sebagai manusia hilang. Ya, saya kira ada lagi kali. Itulah ini. Jadi kalau ibadahnya manusia, tadi kan jin dan diciptakan. Ibadah manusia dengan jin kira-kira sama nggak yang dilakukan? Iya. Semua ibadah muridmu, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun. Ya. Semua pernyataan Al-Quran. Sabbahallahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit ini bertasbih kepada Allah. Mau benda gas, mau benda cair, mau benda panas, mau hidup, mau benda mati, semua bertasbih kepada Allah. Ya, semua bertasbih. Dan tasbihnya sama semua. Tasbihnya sama di mana letak samanya? Semua mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mensucikan Allah Subhanahu. Cuma cara bertasbih ini yang berbeda. Ya. Caranya berbeda. Kita tidak tahu seperti apa daun itu bertasbih. Kita tidak tahu seperti apa ikan itu bertasbih. Dan itu pernyataan Tuhan bahwa tidak ada satupun makhluk yang tidak bertasbih. Makanya tadi itu yang kita kisahkan, takut menggantungkan jemurannya di tangkai karena khawatir jangan-jangan sebentar bertasbih pohon itu ada patah gara-gara si jemuran itu. Ini ada peristiwa yang tergadai pada diri saya di satu daerah. Saya ceramah menyampaikan seraya ini pernyataan. Ada yang bertanya, bagaimana dengan saya ini? Saya ini seorang nelayan. Jangan sampai ikan itu sebentar bertasbih saya jalan itu ya, jalan tangkap ikan. Bagaimana? Apa saya tidak berdosa itu?
Jadi saya katakan bahwa Bapak ketika menangkap ikan itu bawa kemana, mau diapa? Biar saya jual. Saya jual. Sekarang saya tanya lagi, cara Bapak menjual bagaimana? Apa onggokan atau timbangan? Bilang kadang onggokan, kadang timbangan. Dan waktu Bapak menimbang itu, menimbang ikan yang Bapak tangkap, tidak bengkok-bengkok jika timbangan tak? Kapan bengkok-bengkok itu timbangan, maka ikan-ikan ini akan berkata dalam Al-Quran, atihim difail binatana, lipat gandakan siksaan orang ini. Tetapi ketika kamu jujur melakukan seperti apa yang seharusnya, maka ikan ini akan berkata, sayalah menjadi saksi kejujuran orang ini. Dan tasbih mereka itu tidak ada beda-beda, tidak semua mensucikan Allah, tapi cara mereka. Walakin la tafqahuna tasbih, ayat juga begitu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Makanya orang yang memahami sesungguhnya kehidupan ini dalam rangkaian dengan makhluk sekiranya ada makhluk sekecil apapun, tidak mungkin kita serta-merta langsung membunuhnya. Jangan-jangan sebentar bertasbih, kita masih dibunuh. Ya, saya kira demikian Pak penjelasan singkat kita ini. Mudah-mudahan kita diberi tuntunan oleh Allah di dalam memahami ayat-ayatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.